sama Den. Dan saya Aisyah sebagai moderator. Silakan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kami yang terus menggunakan proses LOS dan masker untuk eksperimen budidaya. Kerasmu itu nanti dibaca nggak? Dibaca nggak? Ya. Bikin dulu bacanya. Sekali dibaca baru baca. Nama baca ya kami perlu tahu nama saya Oke Abdani absen 2. Nama saya Muhammad Yadin, absen 5. Nama saya Muhammad Jaya, absen 12 dari kelas 11. Oke, karena ini kita ada yang kurang. Ini juga media diskusi dan media pembelajaran. Kema Persos memberikan kesempatan mengajarkan secara mandiri serta menggunakan pelatihan jaringan dan infrastruktur. Dokter dipilih untuk memudahkan deployment serta menggunakan teknologi containerization yang penting di bidang industri. Tujuan proyek membangun server game yang berbasis multiplayer menggunakan teknologi token. 2. Mempermudah instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan server agar lebih efisien dan konsisten. 3. Menemukan kemampuan problem solving melalui pengalaman langsung mengelola server. Deskripsi produk. Proyek ini membangun bidang development yang berbasis open source dengan Docker di Ubuntu. Server ini mendukung game multiplayer open world dan juga sebagai sarana eksperimen edukasi. Kami di sini menambahkan game mode yaitu Defend the Turret yang dimana kita menyediakan 4 tim, yaitu dari masing-masing tersebut harus menghancurkan turret dari lawan dan yang akhirnya turret yang berhasil bertahan hingga sampai akhir maka tim itu yang menjadi pemenangnya. Mode ini bisa menunjukkan strategi kerjasama yang bisa menjadi komisi yang sehat sehingga cocok untuk pembelajaran maupun turnamen di sekolah. Kelebihannya yaitu melatih keterampilan siswa dalam server modern dan teknologi kontainer. Yang kedua yaitu cocok untuk pembelajaran tim maupun turnamen. Yang ketiga, instalasi cukup mudah dan konfigurasi yang sederhana karena dibuat dengan Docker. Manfaatnya itu memberikan pengalaman praktis dalam membangun dan mengelola server game berbasis multiplayer. Yang kedua, yaitu menunjukkan pemanfaatan dan pengolahan Docker untuk membangun server game multiplayer yang efisien. Yang ketiga, menunjukkan referensi yang akademik tentang penerapan kontenerisasi pada game open source. Kebutuhan alat dan bahan. Untuk alatnya kami di sini memakai laptop, 2 koneksi internet, dan sistem operasi yang kami gunakan itu Ubuntu server. Bahannya kami memakai Docker dan Docker Compose, installer dalam server dan terminal komponen. Untuk rencana harga biayanya kami menyewa VPS dengan harga 100.000 hingga 150.000 dan domain itu opsional karena itu hanya alternatif agar klien itu bisa mudah melihat nama server kita pilihan. Dan 150.000 hingga 100.000. Untuk timelinenya pada pekan 1 itu sosialisasi proyek hasil dengan untuk kami. Kedua, pada pekan 1 dan 2 pembagian kelompok dan rencana proyek PJDL. Ketiga, pembuatan proposal dan PPT dan penjualan si proyek itu pada pekan 2 dan 3. Pada pekan keempat pelaksanaan presentasi proyek berhasil kami. Ini adalah dokumentasi saat mengerjakannya. Di sini itu saat membuat PPT dan
mencari solusinya. Itu di sini ada gambar kompos Gmail, itu adalah yang berisi port, nama server, dan data. Baik, terima kasih atas presentasinya dari teman-teman. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Muji. Bu Maria nggak gitu lagi ya tentang ini ya. Tapi Bu Maria mau mengomentari tentang personality ini dalam presentasi. Ya tadi Bu Maria tanya nih sama ini Abisena itu kertasnya mau dibaca apa nggak dibaca Bu? Tapi sampai ending Bu Maria nggak baca. Nah, pada waktu kita presentasi atau mau bicara di depan, karena sebetulnya ini kan kamu melaporkan suatu proyek yang sudah kamu lakukan, ya kan? Tulis aja sudah kamu nggak usah pegang apa-apa. Kalaupun kamu pegang, mungkin kamu pegang alur penggantian di PPT itu, cuma seperti pengnya saja. Jadi nggak perlu pegang kertas. Seperti juga kami Bapak Ibu guru mengajar, kalau mengajar kalian pada waktu di depan meskipun presentasi kita masa pegang kertas, enggak kan? Nah seperti itu anak-anak. Ya, jadi itu juga mengukur personal ilmu atau nilaimu dalam berbicara dengan audiens. Ya, dengan meyakinkan kami mungkin nanti sebagai pelanggan. Ya, jadi itu satu. Terus kemudian yang kedua, jangan karena ini adalah proyek ini kalau dilihat sampai hari ini itu masih deskriptif. Aslinya kamu hanya menjelaskan tentang apa yang sudah kamu lakukan. Harusnya tanpa membaca pun kamu bisa. Ya, kami Bapak Ibu guru nggak akan kok mau apa yang ada di buku. Paling cuma judulnya aja kamu baca. Sebenarnya kami akan melihat kamu menjelaskan itu aja. Karena manusia itu paling mudah mendengar daripada kamu harus dibaca. Iya nggak? Secara psikologisnya kan begitu ya. Ketika kamu mempresentasikan, ketika kamu menyampaikan program itu kamu juga harus mengerti tentang psikologisnya orang. Sehingga kamu dengan mudah mempengaruhi orang itu, kamu dengan mudah memperoleh order dan pesanan, kan gitu? Iya, itu bahasa komunikasi. Maksudnya itu mulai kamu gali atau kamu pelajari mulai sekarang. Karena kalau dari proyek-proyek ini semuanya adalah kamu menjual tentang jasa kebanyakan. Ya, kalau jasa itu kaitannya adalah dengan psikologisnya orang. Dia merasa puas atau tidak puas, percaya atau tidak percaya. Jadi itu ya, poinnya ya. Kalau di PAT sudah nggak ditambahkan kelas lagi, sudah nggak tolak-tolak lagi, melihat pun hanya sekilas itu judulnya, dalamnya kamu bisa presentasi secara apa yang sudah kamu lakukan di lapangan. Ya, terus kemudian juga penulisan tentang pelaporan itu diperhatikan lagi. Masih ada mungkin beberapa kesalahan, layoutannya juga diperbaiki lagi ya. Belajar membuat sesuatu yang rapi dan menarik untuk dibaca. Ya, karena kalau kadang kamu menawarkan sesuatu proposal dan sebagainya ke orang, kamu itu hanya meninggalkan ini, ya, meninggalkan proposalmu tanpa kamu bisa menghubungi orang itu mungkin. Ya kan? Kalau proposalmu sudah nggak menarik itu akan dibentuk saja. Sama seperti ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau surat lamaran pekerjaan itu sudah menarik bagi mereka, kumpul aja sebagai barang bekas, ya kan? Tapi kalau proposalmu tampilannya bagus, layoutannya bagus, itu pasti akan dibaca. Itu saja cantik, kan gitu. Paling nggak dengan orang kepo tadi, dia membaca, dia memahami, dia menentukan, dia pasti menentukan. Gitu ya. Ini lebih bicara tentang personality dan bahasa komunikasi yang baik, sehingga kamu bisa menarik pelanggan karena yang kamu jual adalah jasa. Belajar, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya ditanya tapi kami hidup tim untuk pembelajaran. Ini menarik. Yang selama ini yang saya lihat itu tim adalah senang saja. Saya ingin tahu kita ini mungkin nanti satu-satu yang konkret pembelajaran seperti apa. Dari
game gitu loh. Misalnya game ini untuk belajar ini, game ini untuk belajar ini, game ini untuk belajar suka. Ketika harus satu-satu menjadi orang konkret pembelajaran apa. Kayak gini kalau seperti kuisis Pak, kuisis jawab soal bisa naik gitu juga Pak. Bisnis yang biasanya kita buat. Bisnis. Terus pembelajarannya gimana? Jawab soal. Nah, yang menjawab soal itu tidak pakai. Kita bisa pembelajarannya gimana itu? Tampilannya lebih menarik ya. Bisa jelaskan cuma Mas Budi. Jelas Kalau aku sudah pembelajaran ini yang pakai ini seperti apa itu? Kalau game misalnya cuma kuis stop, kuis nggak harus game mau orang game mana terus pembelajarannya yang gimana ya gitu. Misalnya kamu kuis ya, tapi pada pembelajaran yang mana? Yang konkretnya pembelajaran itu yang mana? Kamu bisa misalnya pelajaran ini, pakai ini. Itu maksud saya itu. Yang konkret. Jangan mungkin jangan melihat anak SMK. Coba mungkin inimu bisa dipakai untuk anak TK misalnya, atau untuk anak SD misalnya yang lebih bisa visual. Gimana? Coba jelasin. Lewat aplikasi game ini bisa presentasi. Bisa menjelaskan ini loh yang di sini loh pembelajarannya itu. Masa saya itu ya benar game karena kuis pembelajaran yang ini loh gitu. Masa saya itu. Saya jawab Pak. Jadi maksudnya dari pembelajaran itu karena kan ini kan kita kan kayak membuat map khusus yaitu yang pertama desain dokumen. Nah dia dapat tim di satu map itu berperan jadi bisa aliansi. Nah, untuk masuk dari pembelajaran itu kita bisa mengatur strategi untuk cara menghancurkan turret dari musuh. Itu lah pembelajaran tertentu ya, enggak seluruh pembelajaran. Seperti perang. Yang lain ini Kayak belajar komunikasi, belajar cara menggunakan, terus bikin caranya itu untuk defend, bertahan, untuk mempertahankan turret itu bukan dia bisa dihancurkan sama lawan. Ada nggak mungkin aplikasi dari program? terus jangan-jangan malah yang terjadi kemarin kalau anak-anak kecil malah serang-serangan sama temannya. Orang saya kakinya tangannya putus gara-gara ya gitu ya. Gimana coba? Boleh saya kata Pak, ini kayaknya ada salah penjelasan, akhirnya salah atau mispersepsi. Itu tadi memang ya, sempat saya catat juga. Kamu akhirnya judulmu dan penjelasanmu itu bikin orang mispersepsi. Yang kamu buat kan game servernya, bukan gamenya kan, bukan game untuk pembelajarannya kan, servernya kan. Nah, harusnya kamu jelaskan juga gamemu ini, ya, gamemu ini sudah ada, siapa yang buat, kamu posisinya sebagai apa. Dari tadi kamu di situ menunjukkan gamenya itu kelebihannya apa. Intinya orang pemahamannya adalah, oh berarti ini kamu membuat gamenya untuk pembelajaran. Server yang kamu buat sendiri nggak ada yang ditonjolkan di situ, malah kamu menunjukkan gamenya. Intinya kami berpikiran, oh kamu membuat game untuk pembelajaran. Itu yang akhirnya mispersepsi di sini. Miskomunikasi. Maksudnya nggak bodoh. Coba yang kamu buat itu sebenarnya apanya? Gamenya kah? Ataukah rumah dari gamenya itu sendiri? buat rumah dari game
kan buat gamenya berarti. Kayak di Roblox gitu Pak. Nah, Kayak di kita gamenya ada sendiri, tapi orang-orang itu bisa langsung custom gamenya kayak gimana gitu Pak. ini kan bukan gamenya kan. Berarti kan tadi harusnya kayak kami harus defend atau itu kan berarti keunggulan dari gamenya. Fitur-fitur dari gamenya enggak? Modenya Jadi kita bisa turnamen juga bisa. itu maksudnya fitur dari gamenya. Yang kamu tonjolkan di sini itu loh. Game servernya itu game server dengan fitur yang seperti apa sih? Biar nggak salah paham. Gamenya itu sifatnya open source. Jadi gamenya itu kayak sifat besar. Tapi saya itu membuat mode sendiri. Gini, saya berjalan lagi. Kita punya rumah, kita punya orang yang menghuni rumah itu. Yang kamu buat orangnya, kamu membuat orangnya atau membuat rumahnya? Atau membuat keduanya? Jadi, gue saya. Yang kamu buat yang mana? Anggaplah kita coba. Kan ada dua hal nih, game server dan gamenya. Sekarang gamenya saya ganti jadi orang, servernya adalah rumahnya, ilustrasinya. Yang kamu buat yang mana? Rumahnya atau orangnya? Rumahnya. Sekarang yang kamu poles di sini itu, yang kamu bagusin, yang kamu setup dari awal, rumahnya atau orangnya? Kan rumah nanti bisa dikasih pagar, bisa dikasih asbes, kasih lampu, banyak tuh customize-nya. Mana yang kamu kelola dan kamu buat setup dari awal? Sendiri bingung ya. Rumahnya. Dimulai dari apa kamu setup rumahnya itu? Main game. Nah, bikin servernya kan? Ceritakanlah pembuatan servernya itu agar bisa digunakan oleh gamenya. Jadi kasarannya, maksud saya ini, karakter orangnya ini, orangnya tinggi, besar, orangnya perfeksionis masalah art, seni, visual. Berarti membuat rumah yang seperti apa? Jangan buat rumah dengan pintu ukuran 1 meter, orangnya bungkuk kan? Dan jangan membuat ceilingnya dengan jarak 2 meter, panas wangi dhuwur kok. Bisa kebentuk-bentuk barang. Berarti ceilingnya anggaplah 4 meter. Jadi kan rumahnya disesuaikan dengan karakter orangnya. Ini harusnya kami menceritakannya dari awal adalah servernya itu cocok dengan karakter game ini. Karakter gamenya itu seperti ini, makanya kami membuat server yang modelnya seperti ini. Jadi fokusnya harusnya ke servernya. Gamenya kayak udah diajarkan di kelas 10 namanya sistem requirement kan ya. Windows 11 kalau mau diinstal di PC kan ada minimum requirement, prosesornya berapa, RAM berapa, storage berapa. Itu kan ada game. Game ini karakternya bagaimana, ceritakan di situ sehingga kamu membuat server yang seperti kebutuhan dari game tersebut. Harusnya itu yang ditonjolkan. Jadi biar gak bikin orang bingung, kayak jadi biar orang paham, oh anak ini membuat server dengan karakter game seperti ini. Jangan banyak ceritain gamenya, banyakin fitur dari servernya harusnya. Anak lek wong itu anak yang main game ngamuk. Coba game aja. Jadi yang dijelaskan itu tadi servernya. Main remi kok dikiranya judi, kok haram tadi nang bawah situ kok. Kan ya propos. Ayo coba. Gambaran singkat aja, gambaran singkat coba. Tahu? Sebelum bel dipencet, gimana? Wes gini wes, kita buat spesifik requirement dari gamenya kayak gimana. Untuk game itu bisa dijalankan di server, butuh server yang kayak gimana kan minimum requirement. Minimum requirement dari game itu apa? Saya juga buka Valorant loh di sini.
Ini gambarnya kayak Roblox kan ini. Logonya hijau ini kan ya. Ya kayak Minecraft. Nah iya, kan ada minimum requirement-nya di situ. Ini udah cari apa belum? Minimum requirement kok Valorant? Valorant. Tuh. Ini loh, saya bacakan ya. Ini persyaratan minimum untuk memainkan Valorant meliputi CPU 64 bit, 4 GB RAM, GPU dengan dukungan Vulkan Mental atau DirectX 12, serta minimal 2 GB ruang penyimpanan yang tersedia yang didukung oleh sistem operasi Windows 10 atau 11, Macintosh atau Linux. Nah, berarti kan ada minimum requirement. Ini harus kamu bacakan. Sehingga kamu membuat server yang minimum seperti ini. Yang kamu buat servernya kayak gimana? Lebih bagus, sama, lebih bagus, atau lebih jelek dari requirement yang ini. Bisa dipahami? Oke. Oke, tuh sebenarnya. Kenapa kamu ini gamenya bisa dibuat berapa pemain? Yang utama Tergantung dari kita mau berapa orang. Tergantung dari kita mau motor yang mau jajan itu berapa banyak. Kisaran 5. Kaitan pertanyaan Bu Kesi loh. Kalau misal butuhnya satu sekolah 900 orang, servernya kayak gimana spesifikasinya? Itu korelasinya dengan tadi. Sebelumnya kami ini punya banyak pilihan nih. Yang pertama itu Minecraft, terus karena itu nggak direkom sama bias. Yang kedua Roblox itu Roblox sudah ada server dari orangnya langsung, jadi kita cuma buat desainnya gamenya aja. Kemudian GTA, cuma itu tidak terlalu mahal, 300.000. Jadi kita opsi yang ketiga ini Valorant. Kalau servernya berdiri di alam luar atau di sini? Kalau pakai komputer sendiri atau di provider di luar? Di sini terus modal itu. Mereka nggak sakit, mereka hanya belajar dari rumah. Gimana? Bingung ya, belum sampai ke situ. Itu kan punya beberapa opsi game ya. Minecraft, ya. Minecraft sudah sering disediakan objek ya untuk kemudian Roblox ya. Tapi selama ini sebenarnya gini, selama ini anak-anak itu membuat satu server untuk satu. Memungkinkan nggak kalau misalnya kamu rancang satu server untuk beberapa gitu? Ada beberapa game. Jadi ada perbedaannya dan ada apa ya? Ada sesuatu yang unik dari proyek-proyek sebelumnya. Benar nggak kayak gitu?
Tapi saya itu mencoba masih ada yang lain dan saya analisis. Ini sangat kayak melompat gitu loh, kayak gimana ya? Saya tidak menemukan inti dari kajian inti pekerjaan yang harus kamu lakukan gitu loh, kayak ya oke pakai Google, kayak tapi kan di dalam Google itu kamu install apa, kamu ngeran apa gitu loh. Kamu nggak ada sama sekali di apa sekali penjelasan itu tidak disebutkan. Tapi kan Valorant ini adalah game servernya gitu loh. Tapi ternyata itu adalah gamenya. Gitu. Ya jadi baik ya. Ini kamu sudah melakukan sampai mana progresnya? Itu tadi install tapi install itu sudah menjalankan dokternya dokter khusus tapi tidak berhasil. Saya coba buat nyoba buat image sendiri. Jadi nanti manual di Spotify. Itu ketika saya coba dulu itu masih kayak dan saya masih nyari. Nah ini kamu tidak menambahkan progres di mana-mana ini tidak realistis. Dokter dan dokter komputer itu hanyalah alat ya, isinya yang ada itulah. Mungkin kalau kamu jelasin halnya nomor kelos paham, nah itu ini ada di situ. Ya, isinya itu apa aja, belum baru lupa aja. Isinya nggak tahu. Nggak tahu. Oh, di situ ada database-nya, baik itu dia inisialisasi web servernya, belum tahu. Iya, itu. Saya jadi peneliti karena ini aku ya jadi susah ini jadi saya soalnya kamu tidak menunjukkan dia. Ini jadi sistemnya kamu tadi bilang kalau bisa lihat server-server yang lain. Terus apakah server-server lain itu ada hubungannya dengan server yang kamu buat? Ataukah enggak ada? Ini mainnya dia lokal atau ya internet? Gimana? Gimana? Ya kamu jelas. Kalian rencananya itu. Kalau gamenya itu dia world-nya ya, dunianya itu dia online gitu. Yang atau bisa dipakai tapi kalau masih belum Oh bisa gitu. Sampai main game itu. Oh ya. Nah, berarti kamu bikin server yang bisa multiplayer tapi lokal gitu. Ya. Kalau di online kan juga bisa. Oh ya, ini kan contohnya bisa. Oh, bisa pakai web servernya ada.
juga Valorant juga sebelumnya yang mungkin performance-nya kurang bagus, sehingga dari masalah itu kalian pengen bikin istilahnya seperti server tandingan misalnya ya, atau nggak usah tandingan lah, server baru yang dengan mau mendeploy game Valorant ini tapi dengan performance yang lebih baik, misalnya gitu. Dan itu kan jadi ada masalah yang di atas dan keunggulan dari solusi yang kalian ambil. Itu jadi maksudnya ke situ. Yang makanya kalau menurut itu yang harus kalian siapkan apa ya, itu kan minimum requirement-nya betul Pak. Jadi dari harus kalian tahu dulu sehingga kalian mau bawa ini performance seperti apa itu nanti jelas. Ya, terus nanti rencananya dibikin lokal atau publish dari sekarang aja dibatasi gitu. Caranya kalian mau nanti lokal atau publish. Kalau lokal kalian mau sediakan servernya dedicated atau bagaimana? Kalau di publish kan pakai VPS, jangan VPS atau bukan pakai VPS juga nggak apa-apa, pakai cloud juga nggak apa-apa. Tapi yang seperti apa itu kalian harus tahu. Ya, jadi ibaratnya kalian mau bikin rumah tadi, kalian harus tahu dulu rumah kalian itu mau dibangun dengan desain seperti apa, isinya apa aja, itu kalian harus tahu. Ya, oke, paham ya? Itu maksudnya. Jadi nanti banyak belajar. Oke, mungkin kemarin itu masih permukaan gitu ya. Yang penting kalian bisa bikin game server. Tapi kalian kurang memahami kedalaman konsep dari server itu sendiri. Setelah ini, selain pembuatannya, juga troubleshootingnya, juga fokus juga untuk memahami apa aja substansi dari server yang mau kalian buat juga. Gitu ya. Jadi selanjutnya saya silakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Deputi atas kesaran yang disebutkan. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Lalu saya silakan Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi